Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Jadi pada video kali ini kita akan membuat autentikasi sistem ya, atau sistem login pada aplikasi kita, yaitu aplikasi Point of Sales. Dan tidak lupa kita juga akan menambahkan yang namanya otorisasi. Baik, kita langsung saja ya. Kenapa kita perlu autentikasi nih? Nah, pada kenyataannya aplikasi yang diupload di internet itu kan bisa diakses oleh semua orang ya. Nah, kita juga nggak akan pernah tahu tuh apakah mereka yang menggunakan aplikasi kita itu menggunakannya dengan benar atau malah sebaliknya. Nah, untuk memastikan aplikasi kita benar-benar aman dari penyalahgunaan, kita bisa menerapkan yang namanya autentikasi nih, atau proses di mana pada saat user ingin memasuki sistem, maka dia harus menyertakan identitas terlebih dahulu. Nah, identitasnya bisa berupa apa? Jadi bisa berupa username dan password ya, pasti. Nah, tapi selain username dan password, si apa namanya? Identitasnya itu bisa berupa yang lain. Misal apa? Misal menunjukkan identitas seperti kartu pintar, sidik jari, QR code, face login ya, atau login menggunakan wajah dan lain-lain. Nah, itu autentikasi. Nah, jadi setelah autentikasi, ada nih proses lain, yaitu otorisasi. Nah, otorisasi ya dan autentikasi ini emang kan diperlukan ya pada sebuah halaman web, terutama yang dibatasi untuk para pengguna tertentu. Nah, otorisasi itu apa? Jadi, setelah kita melakukan proses pengecekan pada seorang user, ya tadi dengan melakukan autentikasi ya, kemudian diizinkan untuk memanipulasi sumber atau data tertentu. Nah, ini biasanya ditentukan dengan mengecek apakah orang itu merupakan bagian dari aturan khusus yang memiliki akses ke sumber daya. Nah, saya kutip dari ini nih ya, dari websitenya YFramework terkait topik autentikasi. Setelah kita login ya, nah jadi pas proses login juga ada pengecekan nih, pengecekan misalkan si user ini, user A perannya sebagai apa, user B perannya sebagai apa. Nah, si proses otorisasi itu jadi buat ngebatasin bahwa user A bisa mengakses sumbernya apa, user B bisa mengakses sumbernya apa aja, dan dari tiap-tiap user itu ada yang namanya administrator atau seorang user yang memiliki peranan paling penting gitu, peranan hampir semua peran yang bisa dilakukan oleh si sistem tersebut. Nah, next kita apa nih? Next kita akan membuat halaman login. Nah, jadi kira-kira tampilannya kayak gini nih ya, halaman login yang akan kita buat. Desainnya menggunakan admin LTI, seperti video pada demo ya. Jadi desainnya seperti ini, mungkin akan ada beberapa yang harus diedit ya. Nah, next apa nih? Jadi untuk membuat login ya, autentikasi di Laravel, sebenarnya sih ada beberapa ya yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa menggunakan package yang namanya Jetstream. Misal kita buka ya halaman starter kit di Laravel, ini tuh terkait autentikasi. Nah, misal di sini itu disediakan, nah untuk versi 8 ya, versi Laravel 8 itu untuk melakukan autentikasi kita bisa melakukan dua ya. Jadi kita bisa menggunakan Laravel Breeze, kita juga bisa menggunakan yang namanya Jetstream. Nah, sebenarnya ada lagi nih yang lebih simple yang namanya Laravel UI. Nah, itu dibahas di Laravel 6 atau Laravel 7 itu masih ada ya. Namun kita sekarang akan next aja nih langsung ke Laravel Jetstream. Kira-kira gitu ya teman-teman. Nah, untuk pengenalan Jetstream apa? Misal kita klik linknya nih ya. Nanti untuk link saya sertakan ya. Jadi buat melakukan autentikasi, kita bisa melakukannya dengan Laravel Jetstream. Nah, dan untuk desainnya si Laravel Jetstream sendiri menggunakan Tailwind CSS ya. Yang mungkin desainnya akan kita modifikasi biar seragam sama si dashboard admin. Kira-kira fitur yang disediakan oleh Laravel Jetstream sendiri ada banyak nih sebenarnya. Ada login, registrasi, email verification, ada two-factor authentication, ada session management, ada API via Laravel Scantum, sama yang terakhir ini nih buat fitur manajemen tim. Nah, nextnya mau apa nih? Jadi gambaran umum Laravel Jetstream teman-teman bisa langsung kunjungi aja ya.
di halaman ini introduction. Nah, nextnya kita akan install Laravel Jetstream. Nah, untuk instalasinya sama halamannya di sini, cuma di bagian ini nih, instalasi. Nah, seperti biasa untuk melakukan instalasi atau ngedownload package, kita akan melakukannya menggunakan Composer ya. Jadi pastikan teman-teman harus install Composer terlebih dahulu. Nah, sebelumnya project kita kan seperti ini nih ya. Kita sudah menambahkan migration, kita juga sudah menambahkan yang namanya helper dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya autentikasi. Kalau teman-teman nemuin error kayak gini nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Jadi si Laravel seperti kadang seperti ini sih. Nah, terus caranya gimana nih? Coba saya search dulu nih ya, barangkali ada tips dari yang lain yang udah ngalamin seperti ini. Coba saya paste di Google ya. Jadi biasakan teman-teman ketika nemuin error itu jangan panik ya. Nah, di sini ada nih. Pertama kita remove dulu. Terus kita bisa nih melakukan chess. Jadi chessnya kita hapus dulu. Misalkan artisan optimize saja ya. Jadi optimize kan ngehapus config, chess yang ada di routing, yang ada di view dan lain-lain. Kita akan optimize. Terus kita akan melakukan instalasi lagi nih. Nah, bener ya teman-teman ya, bisa ya. Jadi nextnya kita akan ini nih. Jadi si Laravel Jetstream sendiri kan menggunakan yang namanya Livewire ya untuk komponen loginnya. Nah, kita akan install. Namun kita akan install yang simple aja ya, nggak usah pakai fitur management team. Kita juga bisa menggunakan inersia sih. Cuman kalau saya Livewire aja lah. Misal saya paste. Udah nih ya. Nah, setelah selesai instalasi ini nih, jadi setelah Jetstream install Livewire selesai, kita katanya disuruh mengeksekusi ini nih, npm install sama npm run dev. Coba kita enter aja ya. Coba kita enter, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini buat apa? Buat ngedownload package-package yang digunakan ya. Ada di node modules ya biasanya. Ya, terkait si halaman login tadi. Terakhir kita jalankan artisan migrate. Kenapa nih? Katanya udah ada session, berarti kemungkinan sebelumnya saya sudah migrate nih si tabel ini. Nah, buat teman-teman jalankan aja migrate, kalau ada error ya udah di skip aja ya, nggak usah di migrate lagi. Nah, ini sepertinya udah ada tabel di database saya, jadi nggak masalah. Nah, nextnya mau apa nih? Nextnya kita harus publish nih si Jetstream view-nya. Kita publish. Udah nih ya. Nah, terus apa lagi nih? Sepertinya sih udah ya. Coba kita akses di halaman login. Reload. Oh, kenapa nih ya? Buat teman-teman yang ngalamin seperti ini, coba chest-nya di clear dulu ya. Misalkan php artisan root chest masih tetap ya. Coba saya pakai optimize lagi. Optimize, saya tambahkan clear. Masih tetap ya teman-teman. Seperti ini nih Jetstream, terkadang bikin susah juga sih ya, walaupun fiturnya lengkap, namun instalasinya lumayan nih, bikin ribet juga. Lagi-lagi rootnya ya. Coba saya paste lagi kayak tadi sepertinya sih. Kita harus remove tuh, remove. Ini nggak disarankan ya. Coba saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Saya remove dulu nih. Nah, coba saya remove ya si Laravel Jetstream. Terus saya install lagi nih si. Sebelum diinstal, pastikan jalankan artisan optimize clear. Ini ya. Terus kita bisa lakukan install lagi composer require laravel /jetstream, enter.
Berarti kita harus back lagi nih ya teman-teman. Kita back lagi dari atas. Nah, dari sini kita install lagi komponennya. Barangkali belum ada ya. Udah nih. Kita sebenarnya udah ada node modul sih, nggak masalah harusnya. Coba kita install aja ya. Kita install, sama jalankan juga npm run dev yang ini. Kita install. Kalau di sini udah ada harusnya cepet sih, soalnya nggak harus ngedownload semua. Nah, cepet kan? Nah, terus migrate kan udah ya, ada error. Kita tinggal publish aja nih. Kita publish. Nah, nextnya mau apa nih? Udah selesai. Coba kita buka lagi ya. Reload. Nah, udah selesai nih teman-teman. Jadi kalau kita akses login, tuh udah bener. Udah bisa ya. Keren nih. Walaupun ya lumayan ribet, tapi sebenarnya sih ya sebanding dengan apa yang diberikan oleh si Jetstream. Mungkin kalau aplikasinya kita udah bagus ya, udah gede ya, mungkin fitur-fitur yang disediakan oleh Jetstream ini akan kita pakai semua. Karena kita aplikasinya simple ya, untuk login aja, jadi yang akan saya pakai cuman login sistem aja. Nah, ini kenapa? Nah, ini asetnya karena nggak ke-load ya. Kita kan ada di Tokoku ya, localhost Tokoku. Nah, ini localhost/css. Jadi harus kita benerin nih. Coba kita buka yang namanya login.blade. Nah, si login kan pakai xguest layout ya. Kita buka layout guest. Nah, di sini yang mix kita ubah aja ya jadi aset. Coba kita reload lagi. Nah, udah nih. Yang ini juga sama ya. Di login, terus authentication card logo, coba card logo. Nah, yang ini URL-nya saya move aja ya, URL ke / biar benar semua nih. Nah, udah benar ya, tuh udah bisa. Yang ini buat ke halaman utama ya, ke sini. Kalau forgot password ya bisa. Kalau mau registrasi juga bisa. Misalkan login, di sini juga ada sih register, misal register, tuh udah ada ya, udah ada akun, tinggal login. Kira-kira gini nih teman-teman. Lumayan banyak nih ya fiturnya. Ini juga instalasinya nggak segampang tinggal download terus config selesai. Jadi ini masalah chasing aja sih. Oke, next mau apa nih? Nextnya kita akan ubah nih si desain loginnya menggunakan bawaan admin LTI. Coba kita live review. Nah, terus di bagian example, terus di bagian login. Nah, kita akan pakai yang ini nih. Nah, coba kita buka login.html ya. Login.html. Ada nih di admin LTI 2. Pages example ada di sini. Kita akan pakai yang ini nih ya. Namun sebelum itu saya mau pastikan dulu nih udah ada user ya. Jadi misalkan saya jalankan artisan Tinker, misalkan saya mau user, jangan lupa new ya. Nah, coba kita buka user. Udah ada user apa aja? Udah ada satu nih. Jadi teman-teman tinggal bikin aja ya. Masuk ke php.admin terus tambahkan. Atau teman-teman juga bisa insert via seeder atau yang lain-lain. Kalau belum, coba kita bareng-bareng ya. Misalkan saya mau user, untuk name misalkan apa? Karena udah ada administrator ya, jadi untuk name-nya misalkan user. Terus user, emailnya apa? Misalkan user1@gmail.com. Terus user password, misalkan kita pakai fitur bcrypt ya. Misalkan 0 sampai 6 misal. Enter. Terakhir untuk level kan defaultnya kosong ya, artinya user. Jadi teman-teman bisa set 1, misalkan
User levelnya berapa? Kalau mau admin 1, kalau mau user 0. Karena saya admin udah ada nih ya, levelnya 1. Jadi saya setnya 0 aja nih. Terakhir user save. Kalau kita panggil lagi user get, udah banyak nih, udah ada 2. Nah, kita bisa masuk dengan ini nih. Coba saya mau pakai akun sebelumnya ya, yang Sandi Nur. Untuk passwordnya 123 sampai 8. Nah, kira-kira gini nih teman-teman. Udah masuk dashboard nih ya. Jadi kalau saya akses halaman depan masih bisa ya, soalnya kan di sini kan nggak ada autentikasi nih. Coba saya ke dashboard aja nih ya, ke sini. Terus saya perbaikin tuh di bagian layouts, di bagian app. Nah, di sini yang mixnya kita ubah aja jadi aset. Kita reload. Nah, udah nih. Jadi fitur yang disediakan oleh si Jetstream sebenarnya ada banyak ya. Kalau kita masuk ke menu profile, ada update informasi profil, ada update password, melakukan autentikasi 2 langkah nih ya, yang ini nih ya. Terus juga kita bisa logout dari semua browser ya. Dan terakhir kita bisa melakukan delete akun. Banyak nih. Cuman saya mau pakai yang simple aja. Next saya mau ke bagian login nih teman-teman. Ke sini. Nah, cuman sebelum itu yang ini jadi ketika rootnya slash, saya mau redirect aja nih. Redirect ke root login ya. Cuman karena saya pakainya PHP 7.4 ke atas, jadi saya bisa pakai fitur yang namanya arrow function. Kita tinggal panggil, misalkan redirect rootnya apa? Misal login. Udah nih, gini aja. Jadi kalau saya sebelumnya kan gini ya. Kalau gini kan di redirectnya ke dashboard ya. Kalau sekarang ke login. Udah nih, udah selesai. Tuh kira-kira gini teman-teman. Kita mau edit si view-nya sekarang. Nah, gimana nih kita ngeditnya? Coba kita buka yang login.blade. Nah, yang ini. Kita akan apa nih? Kita akan edit ya. Pasti. Oke. Tapi sebelum itu saya mau bikin layout juga nih. Misal di sini ini kan udah ada case ya. Udah ada case, coba saya bikin layout new file lagi, misalkan out.blade.php. Udah gini. Misal yang out tadi, yang ini, yang login, saya mau duplikat aja ya biar nggak hilang. Nah, misal yang login ini nih yang mau saya ubah. Oke, coba kita buka lagi login.html. Yang ini nih ya, kita buka, saya copy, terus di bagian out kita paste saja. Nah, yang ini. Nah, terus untuk yang login tadi, kita nggak apa-apa ya, abaikan dulu ya. Coba kita move bagian-bagian yang bisa kita bikin modular nih. Contohnya session login box ya, karena ada register juga. Jadi saya mau move bagian ini. Tapi sebelum itu saya mau rapikan dulu nih ya, misal. Saya mau pakai beauty selection, HTML, space-nya 4 aja. Udah nih ya. Terus ini juga nggak usah. Terakhir ini. Oke nih, udah nih teman-teman. Tinggal kita move bagian login page ke sini. Saya paste aja di sini. Nah, di sini kita pakai yang namanya apa? Yield ya. Yield apa? Misalkan login. Udah nih. Yang ini kita move lagi nih, sama kita pakainya section. B section namanya login. Kita paste. Dan terakhir jangan lupa kita juga harus extend tuh. Kita pakai yang namanya out. Jadi kita bisa pakai extends apa? layouts.out. Udah.
kira-kira gini nih. Coba kita reload. Tuh, udah tampil ya. Tinggal asetnya kita perbaikin. Oke, kita akan lakukan satu persatu ya. Seperti biasa, kita di sini akan arahkan ke aset, ke public admin LTI. Oke, udah nih ya. Coba kita reload lagi. Tuh, udah tampil nih teman-teman. Udah keren ya. Udah sama kayak yang di sini ya. Nah, paling akan kita edit nih beberapa. Coba kita akan edit, misalkan logonya, terus yang sign in menggunakan Facebook, Google, forget, register juga akan kita hapus saja. Coba kita buka di halaman login.plet ya, yang ini ya. Coba saya ganti apa dulu nih? Saya hapus dulu aja ya yang or. Coba saya cari or yang ini nih ya. Saya hapus sampai sini, sampai register new membership, nggak usah. Saya reload lagi buat mastiin. Oke, udah nih ya. Coba saya ganti yang ini, sign in-nya. Nah, untuk halaman loginnya kira-kira seperti ini nih ya. Jadi akan kita modifikasi. Misal kita nggak akan ada ini, yang admin LTI nggak usah. Coba saya hapus saja ya yang ini, login logo. Biar login logonya ada di dalam nih ya. Kalau kita lihat yang sebelumnya. Oke, coba saya hapus. Atau saya move aja deh, move ke sini nih, ke sini. Oke, coba saya reload. Jadi sekarang di dalam nih ya, lebih bagus nih ya. Nah, nextnya kita URL-nya saya arahkan ke slash aja, URL-nya slash. Nah, terus yang forumnya kemana nih? Forumnya ke root apa? Root login. Yang ini nih ya, udah ada di Jetstream. Udah nih ya, kira-kira. Next, kita edit apa? Edit bagian ini, bagian logo. Oke, saya cari dulu nih ya. Misal saya mau pakai yang ini nih ya, yang logo. Misalkan saya copy, terus saya paste di bagian biasa, public ya. Public, misalkan saya tambahkan folder baru namanya images. Atau img juga boleh ya, misalkan img biar pendek boleh. Terus saya paste logo.png. Nah, jadi sekarang saya tinggal panggil aja nih, misalkan img, source-nya kemana? Ke aset ya, biasa. Terus di bagian img logo. Misal yang ini juga logo.png. Coba saya reload dulu. Tinggal kita perkecil ya. Misal width-nya berapa? 200 saja. Coba lihat, kegedean masih ya. Coba 100 sih, kekecilan enggak. Oke, cukup ya, sepertinya kayak gini nih. Nah, next apa nih? Jadi next kita coba udah jalan gak gitu. Misalkan tadi kan udah ada ya user1@gmail.com, passwordnya 00 sampai 8. Nah, ini expire kenapa? Soalnya belum ada token. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai yang namanya CSRF. Add CSRF. Udah gini. Coba kita lanjut dulu ya. Kita perbaiki nih. Yang ini name-nya email. Udah bener ya. Name-nya email. Terus yang ini name-nya password. Kita tambahkan required aja ya. Required. Yang remember me kita biarkan dulu ya untuk sekarang. Yang ini sign in, udah biarkan, nggak apa-apa. Coba ya. Misalkan user1@gmail.com. Tuh, nggak masuk soalnya salah. Coba kita tampilkan nih errornya.
Coba kita buka admin LTI lagi sih. Admin LTI di bagian forum ada yang namanya general element ya. Jadi kita bisa tambahkan nih help block kayak pesan gini ya. Coba kita tambahkan yang error aja nih. Kita bisa inspect. Terus kita bisa tambahkan namanya help block. Saya copy aja nih. Copy. Terus saya paste di sini ya. Saya paste. Coba tampil enggak gitu. Kita cek dulu. Dan ya udah tampil ya. Oke, kira-kira gini. Nah, terus harus kita edit nih. Biar merah kita tambahkan di sini has error. Kita reload, dah merah ya. Namun si merah ini nih akan tampil ketika ada error gitu. Ketika misalkan username sama passwordnya salah gitu. Caranya gimana? Coba kita buka ya. Kita bisa ke bagian blade template. Coba kita cari yang bagian error. Nah, ada nih. Jadi misalkan ada error, kita bisa pakai error apa? Terus kita tutup end error. Kita akan pakai yang ini. Saya mau pakai misalkan error apa? Errornya email. Nah, kalau ada error email misalkan has error. Yang ini juga sama, add error. Misalkan yang ini juga sama, end error. Ini email. Coba kita reload. Nah, misalkan saya user2@gmail.com kan nggak ada nih ya. Saya klik enter tuh, udah ada nih. Tinggal pesannya aja kita ganti. Misalkan pesannya errors. Kalau di Laravel apa? Misalkan di sini langsung aja $message. Jadi kita tinggal pakai $message. Coba kita lihat lagi nih ya. Misalkan @gmail.com kan nggak ada ya. Kita enter tuh, kredensialnya nggak match gitu sama di database. Kita bisa pakai nih. Nah, next kita tambahkan di bagian mana? Di bagian password. Saya copy, terus saya paste di sini. Yang ini kita ganti password. Yang ini juga sama. Kita ganti password. Udah sih, gini aja. Coba saya reload lagi ya. Reload, terus misalkan sembarang Gmail, passwordnya ngasal, enter, nggak tampil nih ya. Katanya error. Nah, biar munculin si tulisan tadi yang udah kita input ya, kita bisa pakai yang namanya alt tuh, helper di Laravel. Jadi di sini misal setelah required misalnya value, kita kasih aja alt email. Yang password kita nggak usah ya, soalnya akan otomatis nge-hide juga sih. Jadi misalkan user1@gmail.com, misalkan passwordnya salah nih, nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Keren nih. Tinggal kita apa ya, coba kita masukkan data yang benar. Jadi sekarang kita sudah membuat halaman autentikasi, halaman login menggunakan Laravel, Jetstream, dan admin LTI. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman, ya lumayan panjang nih ya. Jadi semoga teman-teman gak bingung ya. Barangkali ada yang bingung, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar aja ya. Nanti sebisa mungkin saya akan balas, saya akan jawab. Dan semoga juga bisa ngebantu teman-teman ya. Barangkali ada yang bingung terkait autentikasi menggunakan Laravel Jetstream ini. Baik, sepertinya sampai ini aja ya, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke CRUD kategori. Oke, saya ucapkan terima kasih dan ketemu lagi di video selanjutnya.